Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Terte Channel. Seperti di video saya tadi pagi yang sudah saya upload ya, bahwa kita bisa melacak kapan open mainnet itu terjadi. Sesuai dari berita-berita yang beredar, katanya tanggal 28 Juni ya 2023 ini akan open mainnet, yaitu di Pi Today ya, dimana Pi Network sudah berumur 4 tahun sudah berjalan. Nah, tentu teman-teman pasti bertanya-tanya kapan open mainnet yang sebenarnya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari data ya yang valid ya, ini data valid teman-teman ya. Ini dari blog Pi Block Explorer ya, dimana di sini adalah blockchain dari Pi Network itu sendiri. Anda bisa melihat di Google juga ya, dimana ini adalah blog resmi ya, ataupun website resmi dari Pi Network, yaitu mainpi.com ya. Nah, di sini ya, teman-teman, di sini ada pembayaran ya, kemudian transaksi, kemudian buku besar ya di sini ya. Semua ada, teman-teman, ya. Di sini tertulis semuanya ya. Di sini ada pembayaran, bahkan setiap detik ya, setiap detik itu ada yang melakukan pembayaran transaksi ya. Di sini ada 50 Pi ya ke ini ya, ke akun ini, nggak tahu ini 13 detik yang lalu ya. Jadi semua ini real time ya, setiap detik itu berubah ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ya total migrasi mining reward ya. Di sini Anda bisa lihat ya, di sini yang sudah total yang sudah dimigrasikan ya, koin Pi-nya adalah di sini 1,9 miliar ya, kurang lebihnya ya, hampir 2 miliaran ya. Itu yang sudah dimigrasikan ke dompet wallet para pioner. Kemudian yang masih dikunci currently locked at mining reward adalah 1,4 miliar koin ya. Sementara total pasokan Pi itu 65 miliar koin ya, kurang lebih. Nah, artinya masih jauh dari kata selesai migrasi gitu ya. Nah, jadi makanya oleh sebab itu masih banyak yang koin-koinnya belum dimigrasikan gitu ya. Oke, jadi sabar aja buat yang KYC, tinggal nunggu migrasi. Yang sudah lulus KYC, yang tinggal nunggu migrasi, sabar aja, pasti nanti akan tiba waktunya. Ini di fase mainnet ya, ini ya. Anda bisa lihat di sini bukan testnet lagi ya di sini. Oke. Kemudian di sini saya akan bahas terkait dengan informasi yang eh, sangat ramai ya, terkait dengan ini ya. Nah, ini dikutip dari berita Newsway ya, di mana Newsway ini berita yang menurut saya juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dari jaringan Pi Network ya. Saya sudah mengikutinya sejak lama dan ini menurut saya juga kredibel. Nah, di sini dikatakan ya, Forbes menyoroti ya. Di sini sebentar. Oke. Nah, Forbes menyoroti potensi jaringan Pi untuk mengganggu ekosistem kripto ya. Saya nggak ngerti apa maksudnya mengganggu ekosistem kripto di sini ya. Jadi ini kurang lebih Forbes ini menyoroti ya potensi di jaringan Pi gitu ya untuk mengganggu ekosistem kripto ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, Forbes ini sendiri ya, kita coba lihat ya. Forbes ini saya penasaran, menurut Wikipedia ini dia ya. Forbes ini adalah dari Wikipedia ya, bahasa Indonesia ya. Nah, di sini Forbes ini adalah perusahaan majalah ya. Majalah terbesar di Amerika Serikat ya, kurang lebihnya. Nah, ini adalah sebuah majalah bisnis ya dan finansial Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1917 ya di sini oleh B.C. Forbes ya. Setelah kematiannya pada 1954 ya, dan putra Brooks pada 1964. Majalah ini terkenal bersama sang putra kedua Malcolm Stephenson Forbes ya. Kemudian majalah ini bermarkas di Fifth Avenue di New York City ya, di Amerika Serikat. Nah, Forbes ini ya, ini terkenal akan daftar-daftar perusahaan dan orang-orang terkaya di dunia. Di antaranya Forbes 500 ya, perusahaan terkaya di dunia, Forbes 400 pengusaha terkaya di Amerika Serikat, dan World Research People dari orang-orang terkaya di dunia. Ya, jadi kurang lebih Forbes ini adalah majalah ya, perusahaan majalah di sini dari negara Amerika Serikat ya, New York, berpusat di kota New York. Nah, di Indonesia sendiri Forbes ini diterbitkan pada tahun 2010 ya.
Oke, kita cek di sini ya beritanya. Nah, ini jadi intinya perusahaan ini ya, majalah terkemuka di Amerika Serikat ini menyoroti ya potensi jaringan kripto Pi Network khususnya. Di sini dikatakan dalam prestasi besar untuk jaringan Pi pemula, Forbes baru-baru ini mengakui cryptocurrency sebagai aset revolusioner yang berpotensi membuat gelombang dan ekosistem kripto. Nah, jadi mungkin di tahun-tahun kemarin ini Forbes kurang yakin gitu ya dengan kripto gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya munculnya jaringan Pi gitu ya, ini Forbes tiba-tiba entah kenapa mungkin dia melihat potensi dari jaringan Pi gitu ya, itu sangat luar biasa mungkin ya. Maka oleh sebab itu Forbes baru-baru ini mengakui cryptocurrency sebagai aset revolusioner katanya ya, yang berpotensi membuat gelombang dalam ekosistem kripto ya. Jadi yang kemarin-kemarin adanya Bitcoin dan lain sebagainya, Forbes ini mungkin kemarin belum mengakui gitu ya, belum ngeh gitu ya dengan kripto. Tapi dengan adanya Pi Network ini lahir gitu ya, tiba-tiba Forbes menyatakan menyoroti adanya jaringan Pi Network gitu ya. Kemudian Pi Network telah menarik perhatian katanya karena konsep uniknya ya dalam memanfaatkan smartphone untuk menambang cryptocurrency. Jadi Forbes ini menyoroti uh, apa namanya dengan adanya Pi Network ini itu karena konsep yang unik gitu ya. Kenapa? Karena menambang cryptocurrency cukup dengan menggunakan handphone. Kalau sebelumnya itu kan Bitcoin itu harus membutuhkan alat-alat rig yang sangat speknya tinggi, komputer yang canggih gitu ya untuk bisa menambang Bitcoin. Sedangkan Pi Network ini sangat unik gitu ya, bisa ditambang melalui handphone kita. Jadi Forbes menyoroti hal itu gitu ya. Nah, kemudian yang telah menarik komunitas pengguna yang terus berkembang ya. Karena memang Pi Network ini sangat luar biasa perkembangannya. Saat ini sudah 35 user yang sudah memakai ya, hampir mendekati 40 juta user yang sudah mendownload aplikasi Pi Network di seluruh dunia ya. Kemudian platform ini telah mendapatkan dukungan dari investor dan pakar industri ya. Jadi Pi Network mendapat dukungan dari investor dan pakar industri ya, menjadikannya pemain penting dalam dunia aset digital. Kemudian Forbes juga telah mencatat potensi jaringan Pi dengan menampilkannya dalam artikel baru-baru ini sebagai mata uang kripto yang menjanjikan. Wow, mantap guys ya. Sekelas perusahaan majalah terkemuka di Amerika gitu ya, sekarang sudah mengakui bahwa Pi Network ini memang sebagai mata uang kripto yang menjanjikan ya, dengan semakin menonjol gitu ya, karena banyaknya user yang bergabung. Kemudian pengakuan tersebut merupakan tonggak penting bagi Pi Network karena semakin menyoroti potensinya untuk menjadi pemain utama di pasar cryptocurrency. Wow, 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 mantap. Kemudian, namun penting untuk dicatat bahwa nilai Pi di Forbes mewakili IOU ya, karena koin tersebut belum terdaftar di bursa manapun saat berada di mainnet tertutup ya. Kemarin sempat terdaftar di beberapa exchange tapi dari core team tidak menyetujuinya gitu ya, karena itu bukan resmi dari core team gitu ya. Nah, meskipun demikian, pengakuan ini menunjukkan bahwa cryptocurrency sedang membangun daya tarik dan minat yang signifikan dari pakar industri dan investor. Jadi Pi Network ini nggak main-main guys, sudah disorot oleh majalah Forbes gitu ya. Nah, pendekatan unik di unik Pi Network untuk menambang kripto di smartphone telah menarik perhatian karena potensinya untuk meningkatkan partisipasi blockchain berbasis seluler ya. Nah, platform ini bertujuan untuk menciptakan proses penambangan yang lebih mudah diakses bagi individu yang mungkin tidak memiliki akses ke perangkat keras penambangan khusus tetapi memiliki akses ke smartphone. Dengan lebih dari 35 juta pengguna secara global, Pi Network terus mengembangkan basis penggunanya dan meningkatkan teknologinya. Baru-baru ini meluncurkan testnet fase 3 yang diatur untuk memperkenalkan fitur baru dan meningkatkan kualitas blockchain-nya ya. Nah, pengakuan dari Forbes sangat penting bagi Pi Network karena menggarisbawahi
potensi cryptocurrency untuk membentuk masa depan ekonomi digital. Dengan komunitas yang berkembang, teknologi mutakhir, dan dukungan dari industri, jaringan Pi akan segera menjadi pemain tangguh di pasar mata uang cryptocurrency ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini sangat menarik ya, bahwa dari berita ini kita bisa mengambil kesimpulan ya di sini. Nah, perusahaan Forbes ya, perusahaan Forbes ini sesuai yang saya search di Google ya. Di sini menurut Wikipedia ini adalah perusahaan sebuah majalah bisnis ya dan finansial Amerika Serikat gitu ya, yang didirikan pada 1917 ya. Ini sangat sudah tua sekali ini perusahaan majalah ini yang menyoroti terkait dengan bisnis-bisnis kemudian digital-digital gitu ya, khususnya kripto. Tiba-tiba ya, tiba-tiba Forbes ini kemarin-kemarin sih nggak ngeh gitu ya dengan adanya kripto gitu ya, tapi setelah munculnya Pi Network ya, adanya yang unik gitu ya dengan ditambang dengan smartphone, itu Forbes menyoroti. Dan bahkan di beberapa konten creator yang lain menyebutkan, situ Forbes menyebutkan harganya itu $20 ya, walaupun memang nggak sesuai dengan GCV ya, nggak sesuai dengan GCV ya, karena nggak sesuai dengan GCV ya. Menurut saya itu harga segitu sudah cukup lumayan ya bagi cryptocurrency seorang Pi Network gitu ya. Seandainya aja harga segitu ya sudah cukup, alhamdulillah sih menurut saya gitu ya. Oke, jadi segitu dulu informasinya terkait dengan Pi Network. Perkembangannya ini sangat menarik ya, perhatian di dunia jagat maya, khususnya di dunia permainan cryptocurrency. Sekian untuk videonya, semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita bahwa Pi Network luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.